Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Alkanita dari NIM A1D1230019. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar. Yang pertama, tumbuhan bintaro. Perkenalkan, nama saya Ifta Juta Ananda dengan NIM A1D1230016. Saya menjelaskan tentang tumbuhan jambu air. Perkenalkan, nama saya Cahya Karina dengan NIM A1D1230024. Di sini saya akan menjelaskan struktur pohon kelengkeng. Perkenalkan, nama saya Kusnul Fatimah dengan NIM A1D1230022. Di sini saya akan memperkenalkan struktur tumbuhan rambutan. Perkenalkan, saya Deva Merlin Claudia dengan NIM A1D1230023 akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi pohon mangga. Di sini saya akan menjelaskan struktur tumbuhan pada tumbuhan bintaro. Yang pertama, akar. Tumbuhan bintaro memiliki akar tunggang. Fungsi akar yaitu menyerap air dan nutrisi dari tanah serta memberi dukungan struktural pada pohon bintaro. Kedua, batang. Jenis batang pada pohon bintaro yaitu berkayu. Bentuk ukuran tinggi dan besar, tekstur kasar dengan kulit mengelupat, warna coklat kayu. Kedua, fungsi batang pada tumbuhan bintaro. Yang pertama, tempat melekatnya cabang dan daun sebagai jalur transportasi air. Kedua, tempat jalur transportasi nutrisi dan makanan. Yang ketiga, daun. Tumbuhan bintaro memiliki jenis daun berbentuk elips atau lancip. Ukuran 10-20 cm, lebar 3-5 cm. Susunan daun berlawanan satu sama lain, permukaan mengkilap dan halus, tulang daun menjari. Kedua, fungsi daun. Untuk proses fotosintesis, pertukaran gas, regulasi, penguapan, penyimpanan cadangan, pertahanan penyaringan cahaya matahari. Selanjutnya, bunga. Bunga pada tumbuhan bintaro ini berukuran 2-3 cm dengan 5-7 kelopak, berwarna putih, memiliki aroma yang kuat dan khas. Tubuh di ujung ranting pohon, biasanya diserbuki oleh serangga terutama lebah. Fungsi pada bunga ini yaitu 1. Untuk proses penyerbukan, pembentukan buah sumber makanan. Ketiga, buah pada tumbuhan bintaro. 1. Berbentuk bulat, kulit buah keras dan berdaging dengan warna hijau muda. Daging buah memiliki warna putih atau kuning pekat. Dagingnya beracun. Biji bintaro mengandung racun dan toksisitas. Kedua, fungsi buah pada tumbuhan bintaro. Yang pertama, melindungi dan menyebarkan biji bintaro, menyediakan sumber makanan bagi beberapa satwa liar. Itulah penjelasan mengenai struktur tumbuhan pada tumbuhan bintaro. Baik, saya akan menjelaskan mengenai struktur tanaman jambu air, akar. Akar dari tanaman jambu air adalah akar serabut. Fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Penopang pohon membantu dalam pertukaran gas. Batang. Jenis batang berkayu keras dan kuat, tinggi dan ramping. Bercabang, warna kulit coklat muda dan coklat tua, permukaan licin. Fungsi penopang pohon tempat pertumbuhan cabang daun sebagai jalur transportasi dan nutrisi. Daun. Bentuk daun oval atau memanjang dengan ujung tumpul, warna daun hijau gelap. Tulang daun menyirip, permukaan halus dan berkilau. Fungsi. Menghasilkan energi melalui fotosintesis, mengatur air dan nutrisi dari akar, mengeluarkan air, tempat tumbuhnya cabang dan daun, transpirasi. Bunga. Berbentuk seperti mangkuk. Warna bunga tergantung pada varietas. Memiliki 5 kelopak transparan, ukuran bunga kecil, bunga tunggal. Fungsi, sebagai tempat penyerbukan, sebagai pembentukan buah, pembuahan. Daya tarik bagi serangga, penyerbuk. Buah, bentuk bulat, hampir bulat dengan ujung meruncing, memiliki ukuran diameter 5-10 cm. Warna kulit hijau muda, tua, dan merah jambu. Tekstur kulit tipis dan dapat dimakan. Biji kecil terletak di tengah buah, rasanya manis. Tekstur daging buah. Fungsi
sumber vitamin C, sumber serat, pembuat minuman, dan obat tradisional. Di sini saya akan menjelaskan struktur tumbuhan pada pohon kelengkeng. 1. Akar. Pohon kelengkeng memiliki akar tunggang. Akar tunggang ini berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dan penyangga tanaman. 2. Batang. Pohon kelengkeng memiliki batang kayu dan tipe keras. Tipe percabangan. Berfungsi untuk penyangga daun, bunga, dan buah. Transportasi nutrisi dan air, transportasi gula hasil fotosintesis, dan untuk penyimpanan cadangan makanan. 3. Daun. Pohon kelengkeng memiliki daun menyirip. Daun ini berfungsi untuk berfotosintesis, pernapasan, penguapan air atau transpirasi, dan respirasi. 4. Bunga. Pohon kelengkeng memiliki bunga bentuk yang kecil-kecil dengan varian warna putih. Berfungsi untuk pembuahan, pembentukan buah, penarikan serangga penyerbuk. 5. Buah. Buah kelengkeng berbiji dikotil atau berkeping dua. Buah kelengkeng berbentuk bulat. Buah kelengkeng berfungsi untuk sebagai konsumsi makanan, pengobatan tradisional. Buah kelengkeng mempunyai kandungan zat besi yang bermanfaat untuk memproduksi sel darah merah, sehingga kamu bisa terhindar dari anemia. Sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi tanaman rambutan. Yang pertama yaitu akar. Pada tanaman rambutan terdapat dua jenis akar, yaitu akar samping dan akar tunggang. Akarnya berwarna coklat dan memiliki serabut akar, di mana ini akan berfungsi sebagai penyerapan air dan mineral yang ada di dalam tanah. Tanaman rambutan memiliki tudung akar yang akan melindungi akar terhadap kerusakan yang menembus tanah. Selanjutnya yaitu batang. Pada umumnya tanaman rambutan bisa tumbuh dengan ketinggian mencapai 15 meter atau lebih dari itu. Batang tanaman rambutan berwarna coklat. Berdiameter bisa mencapai 40 hingga 60 cm. Batangnya sedikit keras serta tidak rata dan termasuk tanaman yang berumur panjang. Batangnya juga bercabang dengan arah cabang horizontal. Fungsi batang rambutan sebagai penopang tumbuhan, menyalurkan nutrisi dan makanan dari akar menuju ke daun untuk proses fotosintesis. Yaitu daun. Daun rambutan memiliki ukuran yang panjang dan kecil, serta di bagian ujungnya meruncing. Daun rambutan berjenis majemuk yang berselang-seling. Tulang daun menyirip. Daun tanaman rambutan mengandung minyak. Hal ini dapat membuat daunnya akan mudah terbakar. Meski daun tanaman rambutan masih berwarna hijau, panjang daun sekitar 7-20 cm, lebar berkisar 3-8 cm. Daun muda berwarna merah dan daun tua berwarna hijau. Fungsi daun pada tanaman rambutan yaitu sebagai fotosintesis. Bisa juga untuk tempat penyimpanan cadangan makanan dan air. Selanjutnya yaitu bunga. Bunga tanaman rambutan memiliki 3 jenis bunga, yaitu bunga jantan, bunga betina, bunga hermafrodit, atau bunga sempurna. Pada bunga tanaman rambutan terdapat putik, mahkota, dan benang sari. Benang sari terdiri atas serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Sementara putik sari terdiri atas bakal biji, tangkai buah, hingga bakal putik. Bunga tanaman rambutan berdiameter 5
mm, memiliki kelopak bunga yang berguna untuk menjaga bunga pada saat masih kuncup. Fungsi bunga pada tanaman rambutan yaitu alat untuk melakukan perkembangbiakan. Selanjutnya yaitu buah. Buah rambutan berbentuk bulat yang panjang dan berbulu, memiliki warna kulit yang variasi, berwarna hijau apabila masih muda, lalu akan berubah menjadi kuning hingga ke warna merah. Jika sudah berwarna merah, maka buah sudah matang. Ukuran panjang buah 4-5 cm. Dagingnya cukup tebal apabila sudah matang dan tipis jika belum matang. Dagingnya berwarna putih kekuningan yang mengandung air. Memiliki 2 varian rasa yaitu asam dan manis. Yang terakhir yaitu biji. Biji buah rambutan berwarna putih dan agak keruh, serta bijinya dilapisi dengan berupa kayu yang agak tipis. Biji rambutan berbentuk elips serta dilapisi dengan daging buahnya yang tebal. Tanaman rambutan termasuk tumbuhan dikotil karena bijinya berkeping 2. Fungsi biji tanaman rambutan yaitu sebagai hasil fotosintesis tumbuhan akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan bagi tumbuhan dan sebagai cikal bakal tanaman baru. Menjelaskan tentang tumbuhan pada pohon mangga. Yang pertama adalah akar. Akar pada pohon mangga ini adalah tunggang. Akar tunggang pada pohon mangga ini berfungsi untuk mencari air serta nutrisi bagi tanaman mangga, serta menjaga agar tetap berdiri kokoh. Yang kedua adalah daun. Daun pada pohon mangga ini menyirip. Daun pada pohon mangga ini berwarna hijau, berfungsi untuk fotosintesis, penguapan udara, pemberian naungan, dan produksi oksigen. Selanjutnya adalah biji buah mangga. Biji buah mangga ini adalah dikotil ataupun berkeping 2. Selanjutnya adalah batang. Batang pada pohon mangga ini berdahan, bercabang, dan beranting banyak. Fungsi pada batang pada pohon mangga ini menopang tanaman, pengangkut air, makanan, penyimpan makanan cadang, dan penopang tumbuhan sebagai membuat tumbuhan sehingga bisa berdiri dengan tegak. Selanjutnya adalah buah mangga. Buah mangga ini berbentuk agak lonjong. Manfaat pada buah mangga ini meningkatkan imun tubuh. Vitamin C pada mangga juga dapat membantu tubuh menghasilkan lebih banyak sel darah putih untuk melawan penyakit, membantu sel-sel tubuh bekerja lebih efektif dan meningkatkan pertahanan kulit. Selanjutnya adalah bunga mangga. Bunga mangga ini berbentuk seperti piramid lancip dengan warna kuning muda agak kemerahan. Tangkai bunga berwarna hijau kemerahan. Fungsi pada bunga mangga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bunga mangga dapat melakukan penyerbukan sendiri karena tepung sari yang jatuh pada tambuk berasal dari pohon itu sendiri. Hal ini yang menyebabkan mangga disebut tanaman berumah satu. Penjelasan dari kelompok kami tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.